Salam Pancasila. Hasto akan dicabut status tersangkanya oleh KPK alias dibatalkan sebagai tersangka. Lalu tinggal dicari alasan yang tepat dan masuk akal yang bisa diterima masyarakat Indonesia. Yang terakhir, tinggal dicari pengalihan isu. Nah, ya. Jadi saya melihat hal ini dengan alasan dan argumen yang sangat kuat dengan IQ tinggi. Ya. Setelah Hasto mendatangi KPK pada panggilan kedua, yang mana pada panggilan pertama dia mangkir. Ya. Nah, Hasto hanya diperiksa selama 3 jam. Ya. Untuk sebuah kasus yang dianggap besar, ya, pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama kalinya diperiksa itu adalah waktu yang sangat singkat. Ya. Nah, lalu kemudian Hasto tidak ditahan. Ya. Padahal sebetulnya KPK itu bisa menahan Hasto dengan 2 alasan yang memang dimiliki oleh KPK, yaitu yang pertama adalah khawatir melarikan diri dan khawatir menghilangkan barang bukti. Ya. Pertimbangannya apa sehingga KPK tidak menahan Hasto? Karena katanya KPK punya bukti, ya, bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku melarikan diri. Artinya Hasto juga bisa melarikan diri. Kan gitu ya. Lalu ada juga buktinya menurut KPK. Hasto menyuruh atau memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan HP-nya ke air. Artinya menghilangkan barang bukti. Ya, berarti kan Hasto juga bisa menghilangkan barang bukti. Nah, jadi alasan untuk tidak ditahan itu sebetulnya tidak ada. Ini hanya karena lah, ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dasarnya adalah yang pertama, yang utama adalah Megawati sudah menghubungi Prabowo dan memerintahkan agar kasus ini dihentikan. Ya. Karena ketua KPK itu adalah pilihan presiden. Rekomendasi dari presiden dan KPK itu ada di bawah presiden. Ya. Jadi Megawati bicara kepada Presiden Prabowo sebagai ketua umum vs ketua umum. Ya. Karena memang menurut Megawati dan mungkin juga sama menurut Prabowo bahwa Hasto ini dikriminalisasi. Ya. Karena memang bukti-bukti dan objek hukum serta subjek hukum itu jauh, ya jauh memang. Masyarakat awam seperti saya aja tahu bahwa KPK ini ngawur, ya, dalam memproses masalah Hasto. Kalaupun mau diproses ya cukup Harun Masiku, karena kalau Hasto ini kan statusnya sebagai sekjen, yang mana dia mengakomodir anggotanya, ya. Itu sebetulnya yang harusnya dipahami oleh KPK dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua adalah Hasto sudah mengunci. Ya. Sebelum berangkat ke kantor KPK, Hasto menghimbau agar semua tetap tenang. Ya. Simpatisan dan anggota PDIP tetap tenang, menahan diri. Ya, ini kalau menurut saya ya sebuah ancaman. Ya. Menahan diri gitu ya. Ya. Kan logika kecilnya kan begitu ya gitu. Nah, apalagi waktu sebelum ini atau pasnya hari ulang tahun PDIP beberapa hari sebelumnya, ya, ada prosesi cap jempol darah, ya, oleh anggota PDIP. Artinya apa? Mereka sudah menyatukan pendapat,
menyatukan niat, menyatukan semangat. Ya. Kalau sampai Sekjen PDIP dikriminalisasi, maka mereka jelas akan membela. Nah, kalau membela bentuk prosesnya cap jempol darah kan itu peringatan keras gitu. Peringatan keras. Ya, seperti itu ya gitu. Jadi poin-poinnya seperti tadi. Jadi ujungnya nanti kasus Hasto ini tidak menguap begitu saja, tidak dibekukan atau dipeti eskan, tidak. Ya, tetapi Hasto selamat. Artinya Hasto akan dicabut dan dibatalkan status tersangkanya. Kita lihat sama-sama. Ya. Saya Sang Pancasila, peci merah, IQ tinggi, selalu benar, ya. Nah, merdeka. Wow, klaim yang sangat luar biasa dahsyatnya dari Aba berpeci merah yang mengklaim diri bahwa dia sangat pintar, ber-IQ tinggi, bicaranya selalu benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, anggap saja Abah berpeci merah ini jika dia lagi berbicara itu adalah hiburan bagi kita semua. Ya. Jadi omongan dia itu jangan terlalu ditanggapi secara serius, apalagi ditelan mentah-mentah. Karena Abah berpeci merah ini biasanya ngomong itu kebalikannya, ya. Waktu kemarin dia memprediksi skor bola dan dia salah, dia berjanji akan ngesut sampai Madura. Tapi janji atau nazar tersebut belum dia tuntaskan. Nah Bapak Ibu, terkait dengan kasusnya Pak Hasto ini ya, jadi beruntung ya Pak Hasto masih belum ditahan oleh KPK ya, masih diperiksa tetapi tidak ada penahanan, artinya dia masih bebas ya. Jadi kasus Pak Hasto ini ada dua kasus ya, kasus suap dan juga upaya perintangan penyidikan ya untuk membebaskan Harun Masiku yang dilakukan oleh Pak Hasto. Dan jika ditemukan adanya bukti-bukti yang menguatkan bahwa Pak Hasto memang bersalah, ya jadi Pak Hasto harus menaati proses hukum yang ada. Dan seandainya jika benar-benar Pak Hasto ini bersalah, saya tidak akan percaya lagi kata-kata Pak Hasto yang mengatakan bahwa saya adalah murid Bung Karno, kami adalah murid-murid Bung Karno. Itu bukan murid dari Bung Karno ya, tetapi murid dari yang lain ya. Saya tuh sebenarnya sangat kasihan sama Bapak Jokowi. Kasihan sekali. Lah gimana enggak ya? Kasusnya Hasto ini ya, lagi-lagi mereka para kader PD Perjuangan nuduh Jokowi ya, ya dianggap dibalik tersangkanya Hasto itu pengerahan politisasi dari Bapak Jokowi. Nggak tahu ya akal sehatnya di mana gitu ya. Kalau Bapak Jokowi mau bro, itu udah dari dulu. Apalagi Bapak Jokowi pemegang kekuasaan, udah jelas gitu ya. Nah sekarang ini Bapak Jokowi ya bukan seorang presiden, dan Bapak Jokowi juga bodoh amat lah ngapain ngurusin partai PD Perjuangan gitu. Dan kalian juga harus tahu ya, Hasto ini namanya sudah dikantongi sejak tahun 2020. Tapi pada waktu itu, di saat KPK mengajukan nama Hasto untuk ditersangkakan, tidak dikabulkan oleh Ketua KPK zaman dulu itu di tahun 2020 oleh Bapak Firly ya. Jadi Ketua KPK yang di tahun 2020 mempunyai hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Lah permasalahannya di situ, udah paham kan? Oke, paham nggak sampai di sini? Jadi karena sudah ada pembaruan ketua di pemerintahan baru Bapak Prabowo yang ingin lagi bersih-bersih, ya alhasil Hasto disapu juga. Dan juga nantinya masih ada beberapa kader PDI Perjuangan yang akan ditindak. Kok ya lagi-lagi yang disalahkan Jokowi? Apa-apa Jokowi, ini itu Jokowi. Lah kampret emang namanya itu partai ya. Ini apa sih? Ini drama macam apa lagi? Kok makin lama makin kampungan dan gladrah kemana-mana? Wong yang punya masalah partainya kok yang diadukan Jokowi. Terus ngadunya ke makam leluhur yang punya nama besar dan gak selayaknya dipermainkan dan diperlakukan dengan sembarangan seperti ini. Panembahan Senopati itu pendiri kerajaan Mataram. Kok berani-beraninya diganggu dan dibawa-bawa pada persoalan sepele seperti ini? Perannya partaimu buat Jogja itu apa?
kok merasa pantas sambat atau mengadu ke Kanjeng Panembahan Senopati. Ini bukan cuma soal kebodohan mereka memahami pemimpin yang benar itu seperti apa, tapi juga merendahkan pepunden Mataram, pepundennya masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta. Mereka ini siapa? Dari terah mana? Jangan sok-sokan berpakaian lurik dan pakai belangkon terus bisa mengatasnamakan orang Jawa atau orang Yogyakarta. Kalau beneran Jogja, kalian ini Jogja bagian mana? Ini sungguh memalukan, merendahkan dan tidak pantas. Urusan politik itu urusan orang hidup, urusan ambisi sekelompok orang berkuasa. Nggak ada kaitannya sama leluhur. Cari sensasi mau nggak usah serendah ini. Mereka ini orang-orang yang jelas tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menghormati leluhur, menjadikannya objek sensasi untuk meminta pengakuan publik. Semakin kurang ajar kayak gini, kalian justru akan semakin dijauhi masyarakat. Bukannya introspeksi diri malah semakin pendek nalarnya. Hati-hati ya, kalian main-main dengan leluhur. Leluhur itu malati. Jangan sampai kalian menerima pelajaran karena sikap kalian yang merendahkan ini. Hati-hati kualat ya. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan, ada yang sengaja bikin gaduh ya situasi akhir tahun ini ya. Bikin gaduh, memanas-manasi, mengompor-ngompori ya antara situasi PDIP versus Pak Jokowi ya. Manas-manasin di media sosial, di media mainstream dan lain-lain. Dia manas-manasin. Ya itulah Rocky Gerung, itulah Refli Harun, itulah Faisal Assegaf, itulah Dr. Tifa di X, itulah Said Didu ya. Orang-orang itu lagi sebenarnya. Nah, mereka sebenarnya lagi senang nih, lagi bahagia. Kalau kita bilang dia membela PDI, mereka orang ini enggak juga, karena dulu dia paling keras terhadap PDIP. Nah, ketika sekarang PDIP ada pertarungan dengan Pak Jokowi, mereka ikut nebeng di situ, ya kan, bikin konten, ya menyerang Pak Jokowi ya, dengan harapan ya kalau memang Pak Jokowi yang menang, dia juga tepuk tangan sebenarnya, bahagia. Itulah orang-orang picik gitu, yang membuat gaduh bangsa ini, kelompok kecil yang sebetulnya itulah lawan kita gitu loh, masyarakat. Jangan percaya sama mereka. Ya, jadi kelompok-kelompok atau netizen-netizen yang masih mempercayai orang-orang itu, astagfirullahalazim gitu ya. Jadi aneh gitu. Berarti otak Anda ya udah gitu. Saya cuma mau ngomong ini aja ya. Jadi ini juga berita terbaru, PDIP udah nggak bisa diharapkan ya untuk bertarung menolak kenaikan PPN 12% karena dia omon-omon lebih dibanding sama Pak Presiden ya, dia yang ngomong-ngomong gitu loh. Sekarang dia politik akomodatif ya ketika Pak Hasto ditersangkakan. Ya sudah, jadi kita udah makin tahu gitu, dan kita juga tahu peta kekuatan sebenarnya di Indonesia ini siapa sekarang yang megang. Ya tentu Pak Prabowo ya. Ya Pak Prabowo pasti akan melindungi Pak Jokowi gitu. Kenapa itu kuat ya? TNI satu, ya kan, Polri-nya satu, tidak terpecah. Kalau cuma partai PDIP sekarang udah dibikin redam, ya kalau riak-riak kecil mah itu aman, gampang gitu ya. Jadi kita lihat ya, tahun depan itu stabil, insya Allah stabil, dan program-program makan bergizi gratis, program 3 juta rumah subsidi dan lain-lain itu pasti akan jadi. Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipu. Bapak Uban udah tua, udah mau masuk tanah. Anda itu kalau bicara yang benar, Pak Uban. Pak Jokowi nipu apa sama Anda? Jangan asal ngomong, Anda itu sudah tua, Anda itu udah mau masuk kuburan. Kok baru sekarang Anda berkuar-kuar? Kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden Anda tidak bilang begitu, tidak muncul begitu, tidak muncul Anda itu. Sekarang Pak Jokowi tidak jadi presiden, Anda muncul, bicaranya nggak benar. Hati-hati Anda itu.
kalau bicara. Dan Anda jangan bawa-bawa rakyat. Rakyat jangan buat alasan. Rakyat se-Indonesia ini masih suka sama Jokowi. Hati-hati Anda itu kalau ngomong. Orang kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuman gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gua kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gua sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang nge-lag, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu, memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah, bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah, rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin ya udah gak usah nontonin konten gue. Oke, saya sepakat ya. Jika koruptor itu memang harus dimusnahkan, dibasmi, ya ditangkap saja oleh KPK.
Ya, karena akar permasalahan atau persoalan dari bangsa kita ini ya salah satunya itu tadi, ya koruptor, korupsi ini. Karena perilaku seperti itu akan sulit membuat bangsa kita untuk maju lebih cepat ya. Kita akan bergerak lambat dan serba tertinggal dari negara-negara lain, dan kesejahteraan masyarakat tentu tidak sebagus dibandingkan negara-negara lain jika di dalam negeri kita itu banyak sekali tikus-tikus, banyak sekali orang-orang yang rakus seraka dan melakukan tindak korupsi ya. Nah, ini memang harus diseriuskan, ditindak tegas oleh KPK. Salah satunya adalah Pak Hasto ini, karena berusaha melindungi Harun Masiku yang merupakan tersangka korupsi, apalagi berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan mencelupkan HP ke air ya. Itu artinya merupakan tindakan yang tidak bagus, tidak baik. Karena apa? Karena melindungi koruptor ya. Jika kita menginginkan bangsa negara kita ini maju ya, kita menginginkan rakyat sejahtera, salah satunya adalah penanganan harus serius dengan berbagai kasus-kasus korupsi. Oke guys, saya kira itu saja video reaksi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi.